Shalom, jumpa lagi di Klavos Sukacita. Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati Tuhan, bagian firman Tuhan bagi kita di hari ini terambil dari kitab Perjanjian Lama, Nehemia pasal 10 ayat 30 menjadi perenungan bagi kita di saat ini. Sebelum kita membaca bagian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hari ini dan kehidupan yang telah Tuhan beri bagi kami. Kami menyadari sungguh bahwa dalam segala aktivitas kami, Tuhan selalu menyertai kami. Maka saat ini kami hendak membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami lewat firman-Mu ya Allah, sehingga kami dapat memahami maksud dan kehendak-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus firman yang hidup kami berdoa. Amin. Nehemia pasal 10 ayat yang ke-30 menjadi perenungan bagi kita dengan perikop pembacaan piagam perjanjian. Ayat 30, pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Demikianlah bagian firman Tuhan yang telah kita baca hari ini. Pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, dari bacaan ini tema kita hari ini, hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca kitab Nehemia ini, secara khusus Nehemia pasal 10. Nehemia sendiri adalah seorang pemimpin atau kepala daerah bagi umat Israel. Nehemia hadir di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel dan dia lihat bagaimana kehidupan mereka. Mereka hidup yang tidak taat terhadap Tuhan lewat kebenaran firman, dan ada banyak dosa yang mereka buat, sehingga sebagai seorang kepala daerah, Nehemia rindu supaya umat Tuhan mereka hidup benar, hidup kudus di hadapan Allah. Maka Nehemia menyuruh atau memberi kesempatan kepada Ezra untuk membuka kebenaran firman Tuhan atau Taurat-Taurat Tuhan bagi umat, supaya mereka menyadari akan keberadaan dan kehidupan mereka, supaya mereka bisa hidup kudus di hadapan Tuhan. Maka dibuatlah piagam perjanjian antara umat dengan Tuhan yang didahului oleh Nehemia sendiri, Nehemia sebagai kepala daerah dan juga para imam. Sehingga terjadilah pembuatan piagam perjanjian, dan di dalamnya ada komitmen yang dibuat mereka supaya mereka bisa hidup taat dan hidup kudus di hadapan Tuhan. Sehingga jelas sekali di ayat 30 dikatakan bahwa pula kami tidak akan memberi anak-anak perempuan kami kepada penduduk negeri ataupun mengambil anak-anak perempuan mereka bagi anak-anak lelaki kami. Dari nubuat atau dari isi kitab Taurat yang telah dibukakan oleh Ezra kepada mereka, maka mereka tahu setiap dosa-dosa yang mereka sudah perbuat. Sehingga ketika perjanjian itu dibuat, mereka juga berjanji bahwa mereka tidak membiarkan anak-anak perempuan mereka untuk kawin dengan laki-laki penduduk negeri itu, ataupun anak laki-laki mereka pun tidak mengambil anak-anak perempuan dari negeri itu. Sehingga itulah komitmen mereka. Mereka berjanji untuk hidup kudus. Bapak Ibu, saudara-saudari pendengar Klavos Sukacita yang diberkati Tuhan, hidup kudus itu tidak sekedar kita ibadah saja atau rajin beribadah, tidak. Tetapi hidup kudus itu kita harus menjaga hati kita, kita harus menjaga pikiran kita, kita harus menjaga perkataan kita, kita harus menjaga perbuatan kita, supaya harus selaras
dengan apa yang Tuhan inginkan bagi kita di tengah-tengah kehidupan kita. Bapak Ibu kekasih Tuhan, bahwa ya sebagai orang Kristen saat ini kita tidak lagi membuat perjanjian, sebab Roh Kristus itu ada pada kita. Roh Kristus itu ada pada kita. Roh itu menolong kita, menguatkan kita, memampukan kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu kita hidup, dan firman-firman Tuhan yang telah kita dengar, firman Tuhan itu harus menjadi nyata di tengah-tengah kehidupan kita. Dengan cara, ya kita harus menjaga pikiran kita, menjaga hati kita, menjaga perilaku kita, tutur kata, tindakan, semua kehidupan kita harus jaga. Nah, ketika kita menjaga sikap perilaku kita, maka kita telah menyatakan atau kita telah tunduk, hormat, taat kepada Allah yang telah memberi bagi kita kehidupan. Sebab Allah mempercayakan kita untuk hidup dan berkarya. Kita telah diberi kesempatan untuk ada di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu, Bapak Ibu kekasih Tuhan, firman-firman Tuhan yang kita dengar, kita tidak sekedar mendengarkan kebenaran firman Tuhan, tetapi bagaimana firman Tuhan itu real di setiap kehidupan kita. Bagaimana firman Tuhan itu harus limpah. Oleh sebab itu dalam hidup kita harus fokus untuk terus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Sebab Bapak Ibu dan saya, kita ada hidup di dunia ini. Kalau kita tidak mampu sebagai orang-orang Kristen, kita tidak mampu menjaga hati, pikiran, dan perbuatan kita, ya maka kita juga akan terlibat dengan dosa. Akhir-akhir ini banyak hal terjadi di sekitar kita. Terjadi pembunuhan, pemerkosaan, dan lain-lain sebagainya. Bapak Ibu, semua itu terjadi karena ketidaktaatan kita sebagai orang Kristen. Firman Tuhan itu telah dilepas kepada kita, sama seperti Esra telah membuka firman Tuhan. Hukum-hukum Taurat itu telah Esra bukakan kepada bangsa Israel, sehingga mereka melihat akan dosa-dosa mereka, lalu mereka sepakat untuk bertobat, mereka sepakat untuk mengalami pemulihan. Demikian kita, kalau hari ini firman Tuhan itu limpah dalam kehidupan kita, maka saya percaya bahwa kita tidak terlena atau kita tidak terjebak untuk melakukan kejahatan. Karena ya setiap kita mampu menjaga kekudusan. Ya, setiap kita sebagai orang Kristen, kita harus hidup dalam kekudusan. Kalau kita hidup kudus di hadapan Allah, maka kita mampu dan kita tidak melakukan kejahatan-kejahatan. Sebab firman Tuhan itu limpah. Nah, hidup kudus bukan berarti bahwa kita rajin ibadah lalu tidak melakukan firman, tidak. Tetapi ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus melakukannya. Nehemia sebagai seorang kepala daerah, dia ingin supaya bangsa Israel mengalami pemulihan, hidup benar-benar kudus di hadapan Allah. Demikian Bapak Ibu dan saya, ketika kita masih hidup di dunia ini, kita harus hidup kudus di hadapan Allah, supaya nama Tuhan dipermuliakan di setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu untuk kebenaran firman-Mu hari ini. Biarlah Roh Kudus menolong, menguatkan dan memampukan kami, supaya kami juga menyadari sungguh bahwa Roh Kristus itu ada pada kami. Roh Kudus ada di setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu hidup kudus, hidup layak di hadapan Tuhan. Ketika kami hidup kudus di hadapan Tuhan, maka kami tidak melakukan hal-hal yang jahat di luar kehendak Tuhan, tetapi kami mampu hidup dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Berkati semua kami yang mendengarkan firman-Mu lewat channel Klavo Sukacita. Biarlah firman Tuhan limpah dalam kehidupan kami, dan biarlah firman-Mu nyata bagi setiap kami. Semua kami yang mendengarkan firman Tuhan lewat channel Klavo Sukacita, Tuhan terus berkati kami, sehingga kami menjadi berkat bagi orang lain, dan nama-Mu senantiasa dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa kepadamu. Amin. Shalom.